saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Nanti ini saya izin rekam. Ya. Baik, sejak kapan Ibu mulai bekerja sebagai penjahit? Kalau dari mulai penjahit tahun lama juga ya Mbak, 2010, tapi sempat berhenti kerja di pabrik, terus mulai aktif lagi usaha di rumah 2018. Itu Ibu itu awalnya belajar menjahit itu dari siapa? Dari bapak. Dari bapak. Bantu bapak menjahit di rumah. Oke. Lalu alasan Ibu memilih pekerjaan menjahit itu karena senang aja, kayaknya lebih enak menjahit usaha sendiri gitu. Tadinya pengalaman pernah kerja di pabrik kayak gitu, jadi kita memutuskan untuk usaha jadi. Itu pekerjaan menjahit itu memang keluarga penjahit semua atau bagaimana? Iya, dari bapak yang utama, dari bapak menjahit. Ini bantu bapak, iseng-iseng bantu, bagaimana kok kita ada bakat di situ, terus kita terusin setelah bapak meninggal. Lalu biasanya itu proses kerja Ibu dari awal menjahit sampai finishing itu bagaimana? Nah, nggak bisa tentu sih, soalnya kita nyambi ya. Kalau misalnya fokus saya jahit, bisa satu hari dua potong. Kita mulai jam 9, terus istirahat sampai jam 4, kita bisa 2 potong baju. Kalau full, tapi kan saya kan sebagai ibu rumah tangga tidak nyambi ya, tapi kan memang harus full itu, yaitu sehari dua baju dari motong sampai jadi, dari jam 9 sampai jam 4, istirahat, makan, sholat. Tapi nggak begitu forsir sih, ya kalau saya di rumah kan santai gitu. Iya. Itu tadi pas menjahitnya itu kalau ada orang yang mau buat baju tuh, itu kan ada kayak ngukur pola-pola itu dikerjain Ibu sendiri. Iya, bikin sendiri pola, tapi nggak kan ada penjahit yang langsung kain langsung digambar. Iya. Kalau saya bikin pola dulu dari koran karena belum berani harus langsung gambar di kain, takutnya nanti nggak fatal. Jadi koran dulu, bikin pola dulu. Kalau pola udah jadi, baru kita gambarkan ke kain, baru kami potong. Kalau penjahit yang profesional kayak adik, kayak bapak itu udah langsung di kain, digambar pakai kapur. Ini 2 kali kerja. Nggak langsung gitu. Nggak gambar di kertas, baru tempelkan polanya di kain, baru tak potong. Oh, jadi secara bertahap gitu. Belum berani ya. Lalu kalau pakaian apa yang sulit untuk dijahit atau dibuat itu? Biasanya model. Harus zaman sekarang model kan macam-macam toh. Iya. Mereka lihat di YouTube. Padahal kan di YouTube kan kadang beda kain, beda ukuran, beda. Kalau di YouTube kan biasanya udah dipas, Mbak, ini model ini, diginiin kan jadinya bagus dilihat ya. Iya. Tapi kalau dijahit kan otomatis kan belum tentu orangnya itu bodinya sama, terus bahan macam kainnya juga kan beda. Sekarang yang tersulit zaman sekarang penjahit itu penjahit putri model, itu mereka cari di YouTube. Inginnya kan sesuai YouTube gitu. Harus pas bikin pusingnya itu. Kalau bahan jenis kainnya gitu. Kalau kain yang paling sulit semacam, kalau orang mengatakan sutra kecewa itu yang kayak satin itu, kan jahitnya kan miring-miring sana, terus kadang kan suka kalau jarumnya nggak pun kayak membekas gitu. Satin kalau katun paling gampang, katun itu kan, terus drill itu paling gampang. Kalau semacam satin, sutra kecewa lah mengenai satin itu nggak sulit. Jadi apa itu sutra kecewa satin gitu, satin atau sutra kecewa dalam pakaian berbagai gitu, satin gitu. Satin, semacam satin itu dari batik sampai pakaian gamis yang susah gitu. Kadang kan dijahitnya lari sana, meleset sini gitu. Kalau sutra langsung malah gampang, Mbak, udah enak. Tapi kalau setengah-setengah itu yang susah. Lalu selama menjadi penjahit itu tantangan apa yang pernah Ibu hadapi? Salah motong. Bisa ceritain nggak? Ya pernah. Salah motong, kita nggak fokus, harusnya motong bagian depan apa belakang pola batik itu
harusnya ketemu nggak ketemu gitu. Kalau buat batik memang nggak sulit kan, Iya. ada pola yang harus ketemu dari antara bagian depan kanan kiri harus ketemu lah. Kita kadang nggak fokus, tinggal motong aja, pola udah jadi sebetulnya, tapi kita salah menerapkan pola itu di kain. Apalagi kalau seragam, kita kan pusing ganti. Ya tanggung jawab kita harus ganti, sedangkan itu belinya di mana pun kita nggak tahu, harus cari muter. Pernah sih muter ke harga sampai nggak ada, sampai udah pasrah sama yang punya, dan tanggung jawab saya mau ganti, ya udah, untung orangnya bijaksana, dia juga mau nerima, nggak apa-apa, namanya orang ya, nggak masalah ya. Ya itu pengalaman yang paling aneh sekali itu, tapi ya buat pengalaman, buat hati-hati aja. Tapi kalau batik memang gitu. Batik seringnya gitu, kita nggak konsen, jahit itu memang harus konsen, kelihatannya jahit itu tuh harus konsen penuh, badan nggak enak pun kadang nggak jadi. Karena motif-motifnya gitu ya. Memang jahit itu harus penuh konsentrasi. Bener jahit mah enak, tinggal jahit ya, memang nggak, badannya nggak konsentrasi kan, karena jahit itu katakan jahit tapi tenaga penuh, keseimbangan apa gitu, kita pegang tangan antara jarum sama kaki tangan itu harus seimbang. Ya, jadi harus fokus juga. Fokus lah intinya gitu. Semua pekerjaan harusnya ternyata harus fokus. Terus kalau misal ada pelanggan itu yang kurang suka sama jahitannya ibu, itu gimana ibu reaksinya? Ya kalau memang kesalahan saya ya saya terima, tapi memang kalau sana minta ini ya tak kasih pengarahan. Sementara ini alhamdulillah belum pernah sih kejadian yang mereka marah karena dia tidak ya enggak sih, cuma kurang gini Bu ya, kalau saya bisa benerin tak benerin, kalau saya nggak bisa, emang itu udah kesalahan fatal ya, saya berani ganti. Kalau mau dibenerin itu ada yang hari itu juga harus atau gimana? Ya ada sih, ada yang harus dipakai gitu, tapi ya alhamdulillah belum pernah sih. Paling enggak kan saya kalau janji mesti minta kelonggaran, enggak mau pakai hari apa, tanggal ini, bener-bener tanggal ini, ya enggak sih Bu, paling ada kelonggaran 2 waktu, soalnya takutnya kalau jaga itu. Saya berusaha untuk jangan mepet. Sampai saat ini insya Allah belum pernah sih sampai kapiran pelanggan nggak bisa dipakai, belum. Cuma paling mundur 1 hari karena dipermak, tapi masih bisa ada waktu. Kalau pelanggan-pelanggan yang ibu sering suka itu gimana, pelanggannya kayak gimana? Manut lah, dia enak. Ya ibu tuh sampai saat ini pelanggannya enak-enak semua sih, belum pernah. Ya ada yang rewel, tapi yang paling rewel ya udah kita terima aja, paling dia ya udah dia di sini. Jadi kalau yang rewel itu ibu gimana pun gitu ya udah terima sih aja ya, paling ya emang dia gitu ya macam-macam kan orang Mbak. Iya. Yang dihadapi sama Rilo tapi ya udah nggak kan, maksudnya jadi ramai, udah memang salah kita ya, ini kalau maunya gini, modelnya gini ya sudah, ya sebisa maksimal mungkin kita ngasih pengarahan, yang pengarahan. Gitu. Lalu kalau untuk menentukan harga jual jahitnya itu berdasarkan? Kalau itu umum ya, yang penting umum, tapi kalau kadang saya lihat orang di misalnya standarnya gini, kok lihat kondisi orangnya gimana di bawah gitu, kalau ibu gitu, tapi kita ambil umum, nggak pernah ke atas gitu loh, nggak pernah itu kok orangnya kayaknya lebih kaya, kita minta ambil ke tarif ada, tapi umumnya tarif aja. Tapi kalau misalnya orangnya kok gini, kurang ini, tak turun kebijakan. Apalagi kalau ada anak pondok apa itu kan nggak kasih gimana, dilihat-lihat konsumennya lah. Jadi kayak nggak menentukan harga dari tingkat kesulitan, atau biasanya kan kalau mayat-mayat itu kan susah gitu. Mau itu ya dari model lah, modelnya model standar, harga standar umum tergantung model. Kalau modelnya susah tambah apa, nambah lagi. Dari awal sih perjanjian dari awal, Mbak ini modelnya gini dan harus nambah ini, ongkosnya gini, ongkos segini tambah segini. Rata-rata standar dulu. Kalau itu kan udah ada standarnya. Kalau misalnya dia itu kayak nurunin harga itu boleh nggak? Belum sih Mbak. Kalau untuk pribadi itu belum pernah sama sih yang nawar gitu, belum pernah. Jadi menurut ibu gitu ya. Tapi yang menurut ibu ya gimana ya, kalau ibu lihat kemampuan orangnya, sama dia minta turun dan maafnya segitu ya nggak apa-apa. Sementing orang rugi gitu kan. Nggak rugi, kita sesuai tenaga kita dan modal bahannya. Lalu
kedepannya nih, apa harapan atau rencana Ibu untuk usaha penjahit? Pengen punya butik. Pengen punya butik. Itu harus terrealisasi, apa tuh harus diusahakan. Iya, terrealisasi, terus dari modal, dari relasi, dari macam-macam kan. Iya. Terus kita juga harus pemasarannya gimana gitu. Pengennya sih jajan gitu, tapi untuk usia ibu ini ya kayaknya sih ya pengennya sih, tapi ya udahlah segini mungkin pengennya. Nggak tahu sih nanti anak cucu yang mau nerusin, nggak tahu. Mau jadi butik semua. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi. Pastinya informasi ini akan bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang mungkin akan tertarik dalam profesi penjahit ini. Barangkali ada yang kurang berkenan, sampaikan aja kurang gimana, siap membantu. Semoga sukses. Iya, terima kasih. Semoga kedepannya benar-benar jadi amin. Gitu ya. Selalu lancar usahanya dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.